Oke, berarti Kalau emang harus ada. itu dok, para eksportir sekarang tuh bentuknya apa dok? Apa yang sudah besar-besar aja gitu, perusahaan-perusahaan besar industri, apa justru yang kayak bentuknya koperasi juga ada gitu, peternak-peternak kecil juga ada gitu. Nah, kalau untuk sekarang ya di Sumatera Utara ada 3 eksportir. Nah, tiga-tiganya ini beda nih statusnya. Satu PT, satu CV, sama satu UD. Jadi dia itu nggak harus PT, nggak harus CV, atau UD pun boleh ekspor. Artinya dia yang eksportir ini harus memiliki badan hukum. Itu aja sih. Nah, kemarin sempat saya telusuri kenapa nggak bisa perorangan. Sebenarnya bisa sih, bisa, cuman dia nanti butuh badan hukum yang dibuktikan dengan adanya nota akta notaris, terus ada SK Kemenkumhamnya misalnya. Jadi intinya itu dia harus berbadan hukum, punya NPWP, punya SIUP dan lain-lain. Kayak kita kan kalau nama pribadi kan NPWP bolehlah kita bisa punya NPWP. Kalau SIUP atas nama pribadi ya nggak bisa, memang harus punya usaha dulu, badan usaha dulu. Dan badan usaha itu harus berbadan hukum. Itu dia. Nah, berarti Kak, sebenarnya ekspor itu kan lebih sekarang tuh bisnis to bisnis ya. Berarti ibaratnya dari kita sebagai supplier, di sana ada pembelinya gitu. Nah, mereka ini nyambungnya tuh lewat apa dok? Maksudnya apakah ada komunitas khususnya gitu dok yang menjalin para eksportir pembeli di luar negeri itu gitu? Jadi sebenarnya ini ada komunitasnya juga. Misalnya, nah, yang ekspor pertama yang di 2019 itu kan senior kita tuh Bang Bobi, angkatan 43. Dia cukup tenar nih namanya di Malaysia, sampai diundang ke Malaysia beberapa hari atau sempat 1 bulan ya. Jadi dia balik ke Indonesia, terus balik ke Medan, ada permintaan dari Malaysia sama dia, ekspor lah kambing sama dombanya. Ya, otomatis dia pun mikir gimana caranya ekspor. Nah, kebetulan kemarin ada kawan kita yang orang Malaysia yang pindah kewarganegaraan ke Indonesia. Nah, dia pindah kewarganegaraan karena istrinya orang Indonesia. Nah, dia punya market nih, punya relasi ke Malaysia. Nah, untuk awal sih sebenarnya yang 2 orang ini aja yang buka market ke Malaysia. Nah, semakin hari semakin maju ekspornya, terus importir di Malaysia pun makin banyak. Nah, dengan satu perusahaan eksportir di Indonesia membuat kawan-kawan yang lain merasa tertarik bikin perusahaan eksportir. Muncullah PT Eldira. Nah, muncul PT Eldira, sempat ada konflik lah di masalah marketing ini. Nah, ada beberapa yang pindah ke Eldira. Nah, kemudian muncul lagi nih, ada UD, kita bilang namanya. Ini sebenarnya eksportir yang pas zaman dulu sebelum diberlakukannya pengetatan aturan. Nah, dia ini kan pemain lama. Dia kawan-kawannya di Malaysia masih banyak. Dan dia pun dulu namanya eksportir kan dia masih punya relasi lah. Dihubunginya lagi kawan-kawannya yang dulu main lagi.
Nah, kalau dibanding yang di antara ketiga ini memang yang paling sering ekspor. Karena ya saat yang pertama kan dia pemain lama, dia punya relasi, dan adalah kelebihan kekurangan. Setiap eksportir ini ada kelebihan kekurangannya, tapi nggak mungkin disebutkan ya. Berarti masih lebih banyak Kak, di relasi gitu dong. Mungkin belum ada platform khusus gitu Dok. Mungkin kayak oh ini ada orang Malaysia yang nyari domba gitu di Indonesia. Ini personal sih. Masih personal betul. Ya, kontak personal semua. Saya bisa aja ekspor domba ke Malaysia dengan memakai nama salah satu misalnya CV Asia Global misalnya. Terus saya punya relasi juga di sana untuk importir. Cuman ya enggak lah, cukuplah mereka yang jadi eksportir. Kalau saya sekarang mau main breeding aja. Domba juga Dok. Domba juga ya. Sama sini